Selamat datang di Mangaversa. Kali ini Mangaversa bawain alur Worst Gaiden Kuriko. So let's go ke alur ceritanya. Chapter 26, Kecemburuan. Shin menuju ke sebuah restoran di mana seorang pria memesan segelas es krim. Pria bertato dan berbahaya ini datang dari kota Hakata, berandalan di masa SMA yang menjabat sebagai Presiden Awaratani generasi kedua. Yamamoto Baron, pria berbahaya yang tengah memburu Hanaki Kuriko ini, datang untuk makan es krim di tempat itu. Dia menikmati momen santai itu sembari menggali informasi soal pria kribo yang memenangkan perang Hakata di kalangan anak SMP. Saat Baron meneguk es krim yang tersisa, ia tak sengaja mendengar dua orang gadis membicarakan soal pengendara motor gila, Ribbon. Tampaknya ia mengenali salah seorang berandalan dari Kajima 2 sekaligus pemimpin geng motor The Family of Blacksmith yang masuk ke dalam daftar pencarian Yamamoto Baron. Baron sendiri sedikit tersinggung saat dua gadis itu terlalu memuji siapapun sebagai idola di Hakatayama. Baginya hanya dia seorang yang pantas mendapatkan pujian itu. Baron mulai teringat dengan Maki. Dia kenal dengan sosok Maki, dan mungkin karena binaan Maki lah para berandalan di tingkat SMP mulai mencuri panggung di Hakata. Ada obrolan yang kurang enak didengar bagi Baron, terutama karena itu menyangkut soal reputasinya, yang mana Baron mendengar sendiri. Para gadis membandingkan dirinya dengan Maki, Presiden Awaratani generasi sebelumnya. Tentu pria seperti Baron marah mendengarnya. Dia secara spontan memecahkan gelas yang ia pegang, dan Baron tiba-tiba berdiri. Pelayan saat itu hendak memberikan pertolongan pertama dan membersihkan darah yang berceceran, tetapi Baron begitu dingin menyikapinya. Bukan karena tato, namun sikapnya yang misterius menakuti siapapun yang melihatnya. Di saat itu, kejadian tak terduga terjadi. Yamamoto Baron menutup mulut salah seorang gadis dengan tangannya yang berlumuran darah. Situasi menjadi heboh dengan intimidasi yang dilakukan Baron pada gadis tersebut. Ia memperingatkan siapapun agar tak menyebut seniornya itu. Sementara pengunjung lain juga ingin memanggil polisi karena dikhawatirkan Baron akan mengamuk. Layaknya seorang psikopat, Baron menjilat darah yang ada di tangannya sendiri. Kemudian, ia memberikan teleponnya pada gadis lainnya sambil memberikan ancaman. Ia ingin gadis itu memberikan nomor teleponnya. Baron memaksanya memberikan nomornya, lalu menelponnya di lain waktu, karena ia ingin tahu informasi lebih banyak soal berandalan dari kalangan SMP yang cukup disorot akhir-akhir ini. Sementara itu di SMP Kajimachi juga terjadi kerusuhan. Sekolah mereka didatangi oleh siswa SMA pengendara motor dalam jumlah yang banyak. Jelas target mereka adalah Hanaki Kuriko. Kedatangan para berandalan ini menghebohkan guru-guru yang ada di sana. Mereka bahkan memaksa masuk ke area sekolah dan ruang kelas. Pun dengan siswa-siswa sana yang tak menduga berandalan SMA akan bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Di tengah situasi itu, Kyokawa mencari keberadaan Kuriko yang mengabarkan akan ada 1 juta yen yang diperbutkan untuk kepalanya. Kuriko sempat tertawa mendengar kepalanya hanya dihargai 1 juta yen. Baginya itu terlalu murah, namun Kyokawa mengingatkan untuk tak main-main karena jumlah mereka yang banyak dengan membawa senjata. Kyokawa lebih kesal lagi karena namanya bahkan tak dikenali siapapun, tak ada harga untuknya. Ia hanya dianggap pecundang. Kuriko justru bersyukur dirinya tak diganggu oleh mereka karena banyak Kuriko-Kuriko di SMP Kajimachi. Di saat yang bersamaan, para freshman dan sophomore yang berpenampilan layaknya Kuriko sedang menghadapi serangan dari para berandalan ini. Ternyata cukup membingungkan mereka. Nah, Shinigami dan Kyokawa sangat mengkhawatirkan Kuriko. Meski kini para freshman dan sophomore bisa menghambat mereka menemukan Kuriko. Namun, hanya masalah waktu, Kuriko akan tertangkap. Di sini Kuriko tertawa pada dua orang itu, seolah-olah mereka lupa siapa orang yang dijuluki Raja Iblis. Baik Shinigami maupun Kyokawa terdiam mendengar respon Kuriko. Sang Raja Iblis berkata ia tak pernah meminta mereka berpenampilan seperti dirinya. Tak berselang lama terdengar pengumuman dari speaker kelas yang meminta semua siswa agar berkumpul di halaman sekolah. Sayangnya Hanaki Kuriko tak peduli harga yang dipasang untuk kepalanya
terlalu meremehkan kekuatannya. Ia bahkan mempersilahkan Baron untuk mencobanya jika memang mampu, selagi Baron masih memburu Hanaki Kuriko. Chapter 27 Explosive. Geng Hakatayama dari SMA Awaratani kurang lebih 3 tahun yang lalu dimulai oleh 4 orang ini. Di bawah pimpinan Akira Maki, generasi pertama ini punya ikatan dan solidaritas yang kuat. Berbeda dengan pendahulunya, di generasi kedua kelompok ini berkembang pesat di bawah Yamamoto Baron hingga memiliki jumlah anggota sebanyak 350 orang yang mendominasi kota. Pria berbahaya itu bisa merubah kelompok itu kurang dari 1 tahun ia menjabat. Shinigami menjadi cemas karena dengan kekuatannya serta orang-orang yang mendukungnya, tak seharusnya mereka dijadikan lawan. Alih-alih bergabung dengan mereka, Kuriko justru akan dengan senang hati membantu Bon dengan blacksmith-nya jika harus memihak. Kyokawa menceritakan pengalaman buruknya selama menjadi junior dari Maki dan Baron, yang mana ia juga mengetahui perjuangan Bon untuk mendirikan gengnya sendiri. Pernah terjadi saat Maki akan lulus dari SMP, dan dia mendapat informasi soal ambisi Baron. Baron saat itu ingin mengambil alih Awaratani. Untuk itu, ia mendatangi Maki yang saat itu menjadi pemimpin generasi pertama di atap sekolah dan menantangnya untuk duel 1 lawan 1. Sebelumnya Maki belum mengetahui siapa itu Baron Junior yang berpenampilan mohawk itu. Sekolah itu memang punya reputasi bagus sebagai sekolah teratas, dan orang-orang yang kalah akan diperlakukan layaknya seorang sampah. Suatu momen pernah menggemparkan Awaratani, di mana ada intervensi dari para senior dengan tindakannya membawa pisau dan meninggalkan bekas luka di pipi Baron. Ia melakukannya karena membenci keegoisan juniornya itu. Shinigami mulai bertanya-tanya alasan para pria berbahaya itu mau datang jauh-jauh ke Kajimachi. Namun Kuriko tak perlu alasan apapun. Yang terpenting baginya saat ini adalah mendatangi Yamamoto Baron dan mendapatkan hadiah 1 juta yen itu. Kuriko akan menjadikan dirinya sebagai satu-satunya orang yang bisa menangkapnya hidup-hidup. Kuriko tampaknya mulai tertarik dengan Baron ini. Terlebih, hadiah yang ditawarkan cukup menggiurkan. Sementara Shinigami masih tak bisa mencerna situasi yang kian berbahaya itu. Namun ia juga penasaran dengan apa yang direncanakan Baron nantinya. Apapun itu, Kyokawa berpesan pada Shinigami agar tak mencoba ikut campur urusan mereka. Sementara Kuriko yang melangkah pergi, tak butuh waktu lama untuk membereskan para berandalan SMA yang mencari keberadaannya. Hanaki Kuriko berjalan sendirian menyusuri lorong sambil membersihkan kacamata hitamnya. Ia pun pergi ke atap. Di sanalah Hanaki Kuriko sudah ditunggu oleh Yamamoto Baron. Pertemuan pertama bagi keduanya mempertaruhkan harga untuk kepala masing-masing. Baron tak ragu untuk menyapa juniornya itu. Setelah sekian lama, mereka akhirnya bertemu dengan status yang disandang masing-masing sebagai juara. Terlihat juga Shinigami yang memperhatikan dari jauh. Pertemuan mereka seharusnya lebih dramatis dari sekedar saling sapa. Hanaki Kuriko tertawa sambil mengecek seniornya itu. Sama halnya dengan Baron yang tak heran, bagaimanapun Kuriko masih bocah SMP. Baron berjalan mendekati Kuriko. Ia akan mengajarkan padanya apa itu arti sopan santun pada orang yang lebih tua darinya. Di sini Kuriko tak gentar. Ia malah membandingkan kekuatan Baron yang belum sebanding jika dibandingkan dengan seniornya Maki. Situasinya mulai memanas di antara keduanya, 2 orang yang sama-sama menghormati Maki. Saat itu Baron memegang kepala Kuriko. Ia memperingatkannya untuk berhati-hati dengan ucapannya. Shinigami pun terkejut karena belum pernah ada orang yang berani memegang kepala seorang Hanaki Kuriko. Hal yang membuat Kuriko marah. Dia berjanji akan merobek pipi yang satunya sebagai bayaran atas tindakan beraninya. Chapter 28. 7 siswa SMP. Di depan SMP Kajimachi, polisi sudah berjaga di sana. Pihak kepolisian Fukuoka mulai menginterogasi kepala sekolah soal korban yang diperkirakan berjumlah 40 orang. Kepala sekolah saat itu sudah meminta para siswa untuk pulang meninggalkan sekolah setelah adanya penyerangan geng motor. Pada saat yang bersamaan, 5 orang siswa SMP ini justru datang ke SMP Kajimachi. Kedatangan mereka sampai mengejutkan pihak kepolisian karena mereka bukanlah siswa biasa. Matahari sudah mulai tinggi, pun dengan emosinya yang meningkat di atap, Kuriko tak akan mempermasalahkan
orang untuk memegang kepalanya jika itu seorang wanita. Tetapi Baron tak menganggap serius ancaman Hanaki Kuriko. Ia pikir ancaman dari bocah SMP tak akan bisa menyakitinya sedikit pun. Setelahnya Shinigami yang merasa ia bisa terancam memilih untuk melarikan diri, tetapi ia dikejutkan dengan kedatangan 5 orang ini. 5 orang pemimpin dari SMP masing-masing, berdarah panas dan punya ego serta gairah pertarungan yang besar. Baron tak mengira akan ada beberapa orang kuat yang juga ingin bergabung dalam pesta. Ia mengenali salah seorang dari mereka, yaitu Nakanishi Satoru atau Ribbon. Tak lupa pun menyapa, ia bersama 4 orang lainnya tak akan membiarkan Baron mengambil mangsa mereka. Siapa lagi selain Kuriko? Karbo juga menjadi emosi. Dia menendang kursi sambil mengoceh tentang Baron sebagai orang tua yang tak pantas menantang bocah SMP. Meski mereka semua datang untuk menghentikan Baron, bukan berarti mereka adalah pembela Kuriko. Mereka semua tetaplah musuhnya. Namun kali ini kemunculan Baron adalah yang paling mengganggu. Kuriko menjamin Baron tak akan pulang dalam keadaan yang baik-baik saja. Mendapati dirinya diancam oleh sekumpulan anak SMP tak menggentarkan hatinya. Tetapi Baron malah melepas sendalnya. Baron justru menyukai tantangan itu. Ia terkesan ada 7 orang dengan gairah bertarung yang luar biasa. Ia pikir kali ini dia bisa bersenang-senang. Pun dengan para berandalan SMP ini yang takkan mundur selangkah pun meski lawan mereka adalah anak SMA. Oh, mungkin hanya Shinigami yang tak ikut campur dalam pertempuran mereka. Kejadian itu pun berlalu. Kini menuju ke sebuah restoran, tempat di mana Shinigami bekerja paruh waktu di sana. Ia masih menjalani masa percobaan. Dia mencoba melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Dia terbayang dirinya yang ikut terlibat dengan perang melawan anak SMA. Shinigami juga baru mengetahui fakta bahwa Hanaki Kuriko pernah kalah sekali melawan Maki. Namun ternyata tamu yang harus dilayani Shinigami adalah orang-orang berbahaya ini. Mereka berkumpul setelah konflik dengan Yamamoto Baron yang menambah rasa canggungnya menghidangkan minuman ke meja. Di sana ada Mashima Kazuhiro atau Karbo. Lalu ada si Lily, Hayashi Rintaro, orang yang pernah melakukan pertarungan hebat dengan Kuriko. Ada juga senior dari Shinrikahama, Dojima Tatsuo, pria yang tak menonjol namun kuat dari balik layar. Ada pula pria licik dan keras kepala. Dia tak menyerah untuk mendominasi dari balik layar, bahkan setelah dikalahkan Kuriko. Ryuji Urakawa, serta Nakanishi Satoru atau Bon, orang yang kalah dari Kuriko sebelumnya di final perang Hakata. Terlihat mereka memesan makanan dan mengadakan pertemuan untuk membahas tentang perang antar SMP dan SMA. Bon berspekulasi bahwa orang-orang yang mengincar Hanaki Kuriko kemungkinan besar akan menyerang malam ini. Tetapi yang namanya orang-orang kuat berkumpul di satu tempat pasti memunculkan ego masing-masing. Tatsuo di sini kurang menyukai Bon, walau dia sempat kalah darinya. Karbo membela Bon. Ia juga balik mengatakan Tatsuo tak lebih baik dari siapapun. Hal ini membuktikan ego mereka yang cukup tinggi. Uradora juga ikut dalam persaingan itu. Ia yakin mereka atau sekelas Baron pun takkan bisa menyentuhnya dengan kemampuannya saat ini. Lalu Kuriko pun sama. Dia pikir semua orang yang punya ego di sana datang hanya untuk mengganggunya kencan. Dengan waiters di sana, ia menyarankan semuanya untuk mengurus urusan masing-masing. Satu hal yang bisa membuat mereka berdamai dalam satu suara adalah ketika mendengar Hanaki Kuriko akan berkencan. Shinigami sendiri tak yakin 100% tim dadakan ini akan mampu berjalan sebagai kesatuan nantinya. Apakah yang akan terjadi kemudian? Kita lanjut di chapter berikutnya. See ya!